Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi akhir surat Al-Fatihah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu salah satu sifat Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu cobaan sebelum sampai ke umatnya itu sudah dihadang, diminta supaya cobaan itu ditimpakan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu saking sayangnya tentang umatnya itu melebihi sayangnya ke dirinya sendiri. Sampai dari kebundut itu celui nama umati itu Kanjeng Nabi. Maka kita harus sangat bersyukur kita tidak pernah ketemu secara langsung Kanjeng Nabi. Kita bisa percaya Kanjeng Nabi, bisa percaya Allah, percaya Kanjeng Nabi. Apalagi sholawat itu Kanjeng Nabi hadir. Malam Jumat itu setiap sholawat langsung dijawab Kanjeng Nabi. Sampai suatu ketika nih ada salah satu sahabat itu tanya, ya Rasul, sholat Nabi ini sudah terasa mau kabudut ini keluarga rahmat Rabbi. Itu sahabat itu menyesalkan, Nabi jenengan berada tilar gimana setelah turunnya ayat terakhir al-yawma akmaltu. Loh kan luwe apik toh. Aku bisa tinggal ikut cecek kan Allah. Boleh roh kabeh kalian melakukan kebaikan, aku yang belok senang. Lek umatku melakukan dosa, aku jalur sepurane Gusti Allah. Gusti Allah kan cedek awal Gusti Allah. Bayangkan, sudah pindah di alam dan di dunia itu tetap umatnya minta ampun pada Allah. Maka berbahagialah kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang terakhir, tapi akan mendapatkan banyak sekali keistimewaan seperti itu. Nah, yang penting awake dhewe ora nyalai apa yang sudah digariskan diperintahkan Gusti Allah kali Kanjeng Nabi. Nah, insyaallah masuk golongan Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ngaji apa ini kita biar ngerti, biar tahu apa saja yang didhawuhi Kanjeng Nabi, apa saja yang menjadi perintah Kanjeng Nabi. Minimal mencontoh. Ini gak iso kadang ya dosa-dosa sithik yang jalur sepuluh. Ya harapannya ya Kanjeng Nabi ya jalur sepuluh. Mudah-mudahan dia berurusan. Nah ini sudah pernah saya bahas. Kadang-kadang alladzina yubadilullahu sayyi'atin hasanat, orang kan ngonten itu. Jadi ada orang-orang yang kejelekannya, kesalahannya itu diganti kebaikan sama Allah. Ini contohnya misalkan ada kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Kadang-kadang kita itu ya elekan itu ngeten. Ono wong sholat cukup dirasani. Sholat macane pengen kecewa, dirasani. Sholat kok kaya ngono, sholat kok macane ngono. Dirasani, kaya salah kok. Lah wong sing gak sholat blas juga dirasani. Padahal dia ini ya sholat yang ada pengiran ya sujud, cek diomong. Sing tanggane gak sholat blas malah dirasani, dicari, dikonconi, duwe-duwe di traktir. Itu kadang mindset kita susah. Lah ibadillah sing hasan sing kesalahan-kesalahan di dalam sholat kuwi mau, iku sing diganti keapian yo ngono kuwi mau. Jadi pokok awake dhewe anggere iso nglakoni keapian dilakoni semampune. Dilakoni semampune. Nah itulah yo ada kurang-kurang. Kayak roti pangene iki sing kurang apa nek sing kurang.
Ya wis kuwi disepura wis ya wis sama diganti ya. Barang ini ibadah. Pagawe kuyon meh brebes aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis kelima. Al-hadisul khamis. Utawi menjelaskan hadis yang kelima. An ummil mukminin, saking ummil mukminin Ummi Abdillah bapaknya Abdullah Aisyah rupanya Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu saudara Aisyah, qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong iku ajatan nyali sapa man. Fi amrina ing dalem urusan kita hadza ya ila amruddin urusan agama. Mane perkara lain sakan ora ana apa maminhu saking hadza amrina iku bahwa mongko utaima iku raddun kadola. Rawal riwayat hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan Bukhari kali Muslim itu hadis sahihnya paling atas. Jadi Al-Qur'an bawahnya itu hadis yang diriwayatkan hadis yang mutawatir yang diriwayatkan yang setelahnya hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baru kemudian Bukhari, baru kemudian Muslim, baru kemudian imam-imam hadis yang lain. Ada Nasa'i, ada itu baik. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat di Muslimin kedua Imam Muslim, riwayat Imam Muslim tak ada tambahan. Man sapane wong ngamila kang ngamal sapa man amalan ing ngamal kelakuan laisa kang ora ono alaihi kang nasi amal apa amruna urusan kita bahwa udah amal iku radun kaso. Nah, jadi ngeten hadis iki pokoknya. Jadi dawuh Kanjeng Nabi barang siapa ini biasa digawe hadis wong Wahabi. Tapi maknanya itu mungkin mereka berbeda. Barang siapa membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama, ya, bahwa raddun itu tertolak. Hal-hal baru yang dalam agama. Nah, ulama ahlus sunnah wal jamaah memahami hal-hal yang baru itu yang menyalahi syariat. Kaya to enek ajaran sholat isya jadi 6 rakaat. Itu hal baru. Wah, itu jelas ketolak. Sholat subuh ditiadakan saja karena malam buat melengan. Misalkan wonten aliran Yasin subuh sunnah, malam kita rokokan melengan saja. Mengikuti jelas oke itu, jelas oke. Karena semangat dan enak. Lain berarti ketolak karena itu menyalahi syariat. Menyalahi syariat. Nah, jadi ada batasan di mana itu raddun itu yang bertentangan dengan syariat. Dawuh Imam Syafi'i ngaten. Ya. Qala Syafi'i ma ahdatsa wa khalafa kitaban. Jadi barang siapa membuat hal yang baru dalam agama tidak ada atau berbeda, khalafa itu nyulayani bertolak belakang dengan Al-Qur'an iki. Au sunnatan hadis au ijma'nya ulama, au atharon atau dawai sahabat yang bukan tabi. Fahuwal bid'atu dolalah. Jadi urusan-urusan baru sing zaman Kanjeng Nabi ka ono, urusan ibadah lho, urusan dunya. Sing saiki ono, sing gak sesuai Quran, gak sesuai hadis, gak sesuai ijma', gak sesuai dawai sahabat, itu baru bid'atu dolalah. Kalau tahlilan Ustaz, tahlilan itu loh kata-kata nih. La ilaha illallah disuruh. Fastaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, istighfar disuruh. Diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kon selawat jadi kongkon selawat. Masuk kabeh perintah iku artine dilarang. Seperti wakipan juga. Subhanallah bihamdi subhanallah azim hadise kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. 2 kalimat ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Kita baca setiap malam Jumat. Nah, kalau seperti ini kan jelas ada dasarnya, ada hadisnya. Berarti ini bukan bid'ah dolalah. Tetapi diteruskan, wa ma ahdasa minal khair, segala sesuatu yang baru dari kebaikan, walam yukhalif syai'an min dzalika, dan tidak bertentangan dengan yang di atas tadi, kitab Allah, sunnah, kemudian ijma' dan athar sahabat, bahwa al bid'atul mahmudah,
itu termasuk bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik. Termasuk yang jenengan ngerti sholat tarawih jamaah niku bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi pas malam Ramadan sholat malam itu nggak sampai 20, entah cuma berapa rakaat itu sendiri. Besok malamnya lagi kok sholat lagi, akhirnya sahabat bermakmum di belakangnya. Besoknya lagi kok tambah oke, akhirnya Kanjeng Nabi nggak keluar. Dan itu kemudian dipakai dasar Muhammadiyah, sholat tarawih itu sebagian dijual berjamaah, sebagian enggak. Kanjeng Nabi itu tidak keluar lagi yang hari ketiga. Kenapa? Karena ditakutkan nanti diwajibkan. Nah kemudian pada saat sahabat Umar dan disitok tarawih jamaah dengan 36 di Madinah itu sampai sekarang 36. Nah itu sampai saya dinamar nikmatil bid'ah ada paling enak-enak bid'ah yo iki lho saya dinamar. Kenapa antara sahabat itu beda? Jadi begini. Ada dalam ini ashabi kan nujum tidak tadaitum ihtadaitum. Itu hadis ini sahih. Sahabatku itu bagaikan bintang. Kapanpun engkau ikut sahabatku, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Maka asal itu dawuh sahabat itu bisa dijadikan dasar kalau kita harus wal jamaah. Karena sudah dibenas sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, saya ketemu Kanjeng Nabi loh, sahabat saya ketemu Kanjeng Nabi dan belajar Islam bareng Kanjeng Nabi. Nah itu seperti nujum. Kita akan mendapat petunjuk, meskipun petunjuk kita kan nggak begitu terang ya, tapi yang bisa menjadikan petunjuk arah atau tidak. Ini sahabat. Maka sahabat itu spesial, berbeda sahabat dari sahabat namanya tabi'in, apalagi saiki, apalagi kiai-kiai. Nah itu tidak bisa, harus dasar dilandaskan pada Quran, Sunnah atau sahabat. Nah itu. Nah sekarang contoh bid'ah yang dolalah seperti apa? Misalkan ini dalam kitabnya anak. Sholat 17 rakaat di Jumat akhir bulan Ramadan. Katanya kafarat sholat selama setahun. Itu tidak ada dasarnya. Terus malam nisfu Sa'ban, sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Itu juga tidak ada dasarnya. Sholat tasbih jelas ada dasarnya. Makanya nisfu Sa'ban ini saya tidak sholat nisfu Sa'ban tidak. Jadi tak ada sholat tasbih. Atau kalau nggak gitu ya Yasin gitu aja. Emang Quran kan kapanpun boleh, kapan tidak ada larangan, malah disuruh kalau Quran. Nah, itu diantara itu. Terus misalkan lagi sholat rogoib itu 12 rakaat awal bulan Jumat di bulan Rajab. Nah, siapa nggak ngerti lah? Ya alhamdulillah nggak ngerti susah dilakoni. Ini bid'ah atau apa? Ini jangan ini kita kalau sing lakoni masalahnya. Nah, bid'ah dolalah. Jadi nggak ada dasar, nggak ada dasar. Ini contoh bid'ah dolalah. Menurut Ibnu Abdissalam itu hukum bid'ah suatu yang baru itu juga menyesuaikan dengan hukum yang 5. Bid'ah itu ono kelane wajib. Bid'ah itu zaman Kanjeng Nabi gak ono, terus sekarang ono itu bid'ah. Ono kelane wajib. Apa itu? Belajar nahwu, belajar sorof. Kullu ma yutawassalu ila wajib bahwa wajib. Segala sesuatu yang menjadi lantaran perkara wajib maka wajib. Sekarang begini, Islam itu bisa tetap ajarannya dilestari sampai sekarang itu kan karena dipertahankan oleh ulama. Al-Quran maknanya seperti ini jelas oleh ulama. Nah untuk bisa memahami Al-Quran yang berbahasa Arab maka harus belajar nahwu sorof. Maka membukukan, menulis nahwu sorof itu sama kan Nabi nggak dibukukan. Oh yang terus kitab tajwid itu zaman Kanjeng Nabi itu nek huruf gak ono titike, gak ono harakate. Bayangno. Bisa maca gak kira-kira? Saiki al-alim maca apa meneh zaman biyen gak ono titik, gak ono koma, gak ono fathah. Sing mulai Abul Aswad itu sing ngarang kita tajwid titik, kemudian itu supaya itu. Tapi meskipun dulu sahabat bisa baca karena riwayatnya sahabat ketemu langsung Kanjeng Nabi dibacakan dan dihafal. Maka pada saat mengumpulkan Al-Quran itu dikumpulkan yang ada di tulisan para sahabat dan yang dihafalan. Kalau ada di tulisan nggak ada di hafalan nggak ditulis itu. Kan? Terus kemudian ketemu satu di hafalan sahabat ada semua, tapi di tulisan nggak ada yang menemukan. Itu dicari sampai ketemu akhirnya salah satu sahabat menemukan ini di suruh saya menulis masuk dalam Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran terjaganya sampai begitu. Semua sahabat hafal.
dan juga ada tulisannya. Karena dulu hadis nggak boleh ditulis, yang boleh ditulis hanya Allah. Habis ini kalau sejarah itu panjang, kembali pada ini saja. Bid'ah nomor wajib seperti itu, belajar nahu, belajar sorok. Karena dengan begitu, ya kayak aku ini bisa jelaskan kalau nah iso nahu sorok. Makanya aku belajar mungkin bentuk kifayah, karena sebenarnya selain saya juga ada banyak. Tapi caranya aku iso, akhirnya aku bisa jelasin ini sampai yang sedoyo. Hari ini bid'ah aku belajar dari itu. Tapi ya apa-apa, kan dengan begitu kan paham. Ono kalane bid'ah itu juga sunnah. Sunnah seperti mendirikan madrasah, nilai kalimatillah, mendirikan masjid, bangun masjid itu sunnah. Ono kalane makruh juga. Makruh itu seperti menghias masjid dengan berlebihan, atau di dalam kitabnya anak itu masjid itu ditulis kaligrafi, berarti itu aslinya makruh. Arab ditulis di masjid itu aslinya makruh. Karena tidak usah Arab, tidak apa-apa. Kenapa? Karena alasannya itu kan apalagi masjidnya tingkat, itu bisa jadi itu diinjak di bawahnya meskipun secara tidak sadar tertulis di tembok apa. Tapi ya sekedar makruh, tidak apa-apa. Ada kalanya bid'ah itu haram ya, yang dolalah itu tidak haram, yang dolalah seperti pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Qadariyah, itu dalam ilmu nah, kemudian kalau urusan bukan urusan agama ya, kalau bukan urusan agama maka antum alam biumurikum, engkau lebih tahu. Karena apa? Karena kanjeng Nabi itu ya nggak sampai segitu. Dulu pernah ada salah satu sahabat usul, kalau kurma itu dibeginikan ya usul, dia sudah antum alam biumurikum. Kowe ngerti usul apa nono? Kan Nabi itu urusan pertanian, dia urus kono. Sing Nabi piye perlu disampeyan. Itu bukan bid'ah, itu sudah sepakat. Nah, yang biasanya golongan sebelah yang mau kita akan itu, dia itu tidak mengklasifikasikan bid'ah sebagaimana kita Ahlus Sunnah. Pokok kalau zaman Nabi kan haram kan seperti itu. Nah itu mereka tekstualis, nggak ada teks yang menunjukkan itu enggak. Maksudnya ibadahnya nggak bersolat kan, nggak pati rekon. Nah kita kan semua mengibadah, ini ibadah mau mangan-mangan, yang enak tuh ya. Ibadah, senang-senang ibadah. Jadi nonton itu Ahlus Sunnah itu lebih ono seni nih menurut saya. Seni ngolah rasa, seni ngolah termasuk seni. Saya tadi kan saya terlambat itu, saya mau berangkat itu ternyata perut tidak bisa kompromi. Saya itu dulu ya zaman mondok sih, waktu kenceng itu tuh saya kalau mau melakukan kebaikan kok digandoli nih, misalkan sakit perut, berarti ada yang salah dengan perut saya, berarti ada yang salah dengan makan saya. Akhirnya saya salahkan makan saya salahkan mungkin saya makan terlalu banyak, atau saya makan tidak halal. Itu dulu. Hari saya ini gak untuk penak akan Gus Bara. Aku usaha on time ya kersane Gusti Allah, kalau telat ya kersane Gusti Allah. Lalu enak saya. Tapi pokok sing dilakoni gak nerjang syariat, ya wis iku dilanjut. Dene kerja, ya cepet-cepet. Nah, cepet-cepet tobat, cepet-cepet hadis. Istighfar. Terus wonten mawon wis urip iki digawe nang. Jadi seperti ini keterangan daripada urusan-urusan yang mungkin itu kalau ada pertanyaan, karena ini kaitannya dengan sosial, maka bila ada pertanyaan urusan ibadah saya kan cukup ya. Sambil santai mawon ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.